Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai sesi praktika untuk keperawatan medikal bedah 1, Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan prosedur perawatan dalam memenuhi kebutuhan pasien yang berhubungan dengan masalah gangguan dalam kebutuhan oksigenasi. Kali ini ada beberapa item yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita akan memposisikan pasien dengan posisi Fowler dan semi-Fowler. Kemudian melakukan fisioterapi dada, fokusnya kepada postural drainase, kemudian memberikan terapi oksigen dengan simple mask, melakukan penghisapan lendir atau sectioning, kemudian melakukan inhalasi dengan nebulizer, dan bagaimana melakukan monitoring transfusi darah, di mana transfusi darah ini juga berhubungan sebagai mekanisme transport oksigen melalui sistem sirkulasi. Posisi Fowler dan semi-Fowler kita kenal juga dengan posisi semi duduk, di mana posisi tempat tidur kepala dinaikkan ya dengan posisi kurang lebih mencapai 45 hingga 60 derajat. Kemudian posisi Fowler ini meliputi beberapa bagian. Fowler rendah itu diantaranya membentuk sudut 15 sampai dengan 30 derajat, semi Fowler 30 sampai dengan 45 derajat, dan Fowler tinggi itu posisinya hampir mencapai sudut 90 derajat atau hampir mencapai sudut vertikal. Nah, berikut merupakan gambar daripada posisi Fowler dan semi-Fowler, di mana kenaikan di sini mulai dari ini antara 30 sampai dengan 45, berarti masuk kategori posisi Fowler, ya. Dan semi-Fowler. Kalau tadi yang rendah kan 15 sampai 30, kemudian 30 sampai dengan 45. Ya, sedangkan yang tadi vertikal mencapai kondisi atau Fowler tinggi mencapai sudut 90 derajat. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa pada kondisi gangguan pernafasan pasien sering sekali diposisikan dengan posisi semi-Fowler? Yang pertama akan meningkatkan ekspansi paru, di mana perlu kita pahami bahwasannya asupan oksigen yang akan didapat dengan posisi paru-paru ini akan lebih tinggi dibandingkan pasien dengan posisi terlentang. Kemudian berguna juga apabila kita mau melakukan pemasangan NGT, dan juga bisa posisi ini diposisikan kalau pasien yang sudah bedrash lama kemudian akan latihan berjalan. Biasanya hal yang pertama dilakukan adalah merubah posisi dulu dari terlentang, kemudian ke posisi semi dan Fowler, kemudian baru posisi duduk. Kemudian digunakan juga dalam beberapa operasi, terutama di daerah kranial dan biasanya di daerah torak. Ya. Kemudian alat apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau melakukan perubahan posisi? Yang pertama, sangat memudahkan sekali untuk kita apabila ada posisi bed yang bisa dilakukan atau bisa disetting naik, turun, tinggi, dan rendah seperti ini ya. Ini sangat baik sekali. Kalau misalnya pun tidak ada, bisa digunakan dengan beberapa bantuan bantal ya. Ini sifatnya fleksibel ya. Kemudian gulungan handuk ya. Oh ya, untuk bantal ini biasanya untuk bantal yang posisinya kecil ini perlu diberikan pada daerah kepala, lumbal, dan daerah lutut ya, supaya mencegah terjadinya tekanan, karena di sini merupakan daerah lengkungan yang biasanya harus kita perhatikan juga. Kemudian gulungan handuk ini bisa kita taruh di sisi
paha kiri dan kanan. Kemudian footboard ini kita butuhkan supaya mencegah posisinya clean melorot ya, ataupun turun saat diposisikan. Tetapi ini sudah jarang sekali. Biasanya beberapa rumah sakit cukup hanya dengan diberikan bantal. Kemudian jangan lupa kita tetap gunakan handscoon, walaupun prinsip merubah posisi ini prinsipnya adalah bersih ya. Oke, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, tahapan proses keperawatan selalu dimulai dengan tahapan preinteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Verifikasi order penting untuk kita lakukan di tahap preinteraksi. Kita harus memahami bahwasannya kenapa pasien harus dilakukan perubahan posisi. Oh, misalnya pasiennya sesak, ya, kamu butuh untuk meningkatkan ventilasi, ya. Kemudian alat-alat ini sangat penting sekali kita cek sebelum kita melakukan prosedur, supaya pada saat kita melakukan prosedur kita tidak kesulitan. Dan jangan lupa sebelum dan setelahnya kita tetap lakukan yang namanya cuci tangan. Di tahap orientasi, di semua prosedur perlu kita tetap lakukan salam terapeutik, memberikan salam, menyebutkan nama, menjelaskan tujuan dan prosedur, dan yang paling utama adalah tetap untuk mempertahankan dan menjaga privasi klien. Nah, ini prosedur kerjanya nanti akan kita demonstrasikan, dan di fase terminasi jangan lupa tetap akhiri, kemudian berikan simpulan kegiatan yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian evaluasi perasaan pasien. Evaluasi ini bisa evaluasi secara subjektif dan objektif ya. Kemudian kontrak kegiatan selanjutnya, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan setiap tindakan keperawatan yang kita lakukan. Baik, kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara melakukan perubahan posisi. Selamat menyaksikan.